ini saya ingin menjelaskan keseharian kita zikir yang sudah hendak tentunya di masyarakat ucapan kalimat isbat nafi isbat la ilaha illallah ini sudah harus ada kata, jangan jadi langganan saja, harus diucapkan dengan yakin. Nah inilah yang kita akan bahas pada malam ini karena itu menyangkut tauhid. Kenapa diucapkan? Supaya kukuh tetap kita mengucapkan, lalu dengan batin kita berucap juga serta memahaminya apa yang kita ucapkan, lalu itu akan punya nilai. Kalau diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di hati tidak ada, lah itu nol. Bisa-bisa kalau hatinya menyimpang, zikirnya dosa. Ya kemana-mana itu pikiran. Itulah yang kita bahas malam ini insyaallah. Bayan fawaidi kalimatit tahlil. Sekarang kita akan dijelaskan apa sih kegunaan, manfaat yang akan diperoleh orang-orang yang mengukuhkan diri selalu berzikir nafi isbat. Ya, itu kalimatut tahlil. Kita ingin kita tahlil. Ya. Tahlil aja mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma faidu kalimatut tahlil, adapun beberapa faedah. Ya. Kalimat tahlil la ilaha illallah, lalu man wadhaba ala dzikriha ala alwajhi alladhi dzakarna yahsulu lahu biha fawaidun katsirah wa manafi'un 'azimah. Kita tahu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Atau hadis yang lain dijelaskan la ilaha illallah miftahul jannah. Ya ini dasarnya, dua dasar hadis ya, tentunya mengucapkan orang la ilaha illallah itu memang yang kita mengharapkan adalah masuk surga. Kalimat mengucapkan la ilaha illallah miftahul jannah, buka kunci pintunya surga dibuka dengan la ilaha illallah. Yang kedua, barang siapa mengatakan la ilaha illallah khalisan mukhlisan, betul-betul dengan tekad yang sahih, hati yang murni, tulus, murni, tidak ada embel-embel kemana-mana, dakhalal jannah, maka tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu rasuluh. Ini sudah kita ini mengucapkan banyak ya, banyak, sehingga di ahli-ahli sufi menetapkan keterangan hadis-hadis lainnya juga yang menjelaskan tentang fadilahnya. Membakar dosa itu, kalau kita banyak dosa, bakar dengan 10.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekedar banyak ucapannya aja, maka fadilahnya ada. Makanya dibiasakan, bukan dibudayakan ya. Setiap tanggal hari terakhir tanggal 11, setiap tanggal 11 alhamdulillah kita juga sama-sama kita laksanakan supaya bisa mendudukkan iman Islam kita yang kukuh di zaman yang serba ricuh. Nah, buah kemana sekarang? Kalau tidak kita ini buahnya akan, otak kita tercuci kemana, iman kita kemana tidak tahu. Jadi banyak zikir aja, itu obat resepnya. Kalimat la ilaha illallah sekali sebulan kita ucapkan itu sebanyak 10.000, masing-masing berniat supaya kita menebus dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa ucapan, dosa hati, dosa gerakan kita banyak sekali ya. Kita berusaha mohon kepada Allah dengan ucapan kalimat tauhid itu la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan orang yang membaca la ilaha illallah 10.000 kali, haram tersentuh jasad kita oleh neraka. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mudah-mudahan zikir kita diterima Allah. Jadi jangan kita malas. Orang yang muwadhab
terus menerus tidak berhenti, terus memperhatikan menzikir la ilaha illallah ala wajhil ladzi dzakarna, sesuai dengan apa yang disebut di atas, ikhlas hatinya hanya kepada Allah, yahsulu lahu biha fawaidun katsirah wa manafi' 'azimah. Orang yang zikir betul-betul ikhlas lillahi ta'ala itu la ilaha illallah akan mendapat faedah yang banyak sekali dan manfaat yang besar sekali. Ini yang kita harapkan, manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Jadi kita makanya jangan dibudayakan dengan satu acara-acara seremonial kita sama-sama zikir, bukan. Pendekatan kita secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan menjadi budaya. Kita pergi dalil ada acara takziah, ya karena takziah itu ya kaitannya aja, kita masing-masing hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada embel-embel kepada makhluk. Itu zikir yang disebut khalisan mukhlisan. Minha, diantaranya kelebihan daripada la ilaha illallah ma yarju ila mahasinil ikhlas. Kalau kita sering ucapkan yang namanya kalimat nafi isbat itu adalah membawa perbaikan hati ini menuju supaya sifat ikhlas yang ada dalam hati. Kalau sudah orang tenggelam membaca, tenggelam kepada ingatannya, kepada zikirnya. Siapa yang zikir? Zikir ingat kepada Allah SWT, ikhlas, maka terbentuklah yang namanya ikhlas itu. Jadi banyak-banyak zikir aja. Jadi kadang-kadang orang ini terus terang aja seperti orang Wahabi katanya orang gila, la ilaha illallah, dia yang gila gitu. Orang menggerakkan hatinya, jasmaninya supaya terbentuk kalimat nafi isbat ini seluruh lahir dan batinnya menjadi sosok yang dibentuk oleh la ilaha illallah. Nah, itu sudah orang yang haram tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ila mahsinil ikhlas, sebaik-baik untuk memperoleh ikhlas itu gampang betul, tapi harus betul-betul tidak ada maknanya. Dari Nabi itu kan tidak ada yang kasih rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada tempat bersembah beribadah kecuali Allah, tidak ada untuk bermaksud macam segala kecuali Allah, tidak ada yang menjodohkan orang illa Allah, tidak ada yang memberikan rezeki illa Allah, tidak ada yang semuanya kehidupan ini illa Allah. Jadi keseluruhannya masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kita rasakan seluruh kegiatan ini tidak ada ketergantungan kita ya, kecuali kepada Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita seluruh perjalanan hidup kita sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat la ilaha illallah. Wa minna ma yarji'u ilal karamat. Inilah kalau kita ini seperti para aulia itu yang disebut karamah itu, tidak tahu kita orang yang sudah betul-betul beken imannya, ikhlasnya juga beken kalau bahasa Betawi ya, zamapan di dalam jiwanya la ilaha illallah, karamat itu datang kok. Tidak tahu itu kemuliaan, kekaramatan ini datang kepada seseorang, siapapun orangnya, tukang rumput, tukang sampah. Kalau dia kuat zikir, karamah itu datang kepada siapa saja yang menjadi pelaku la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu. Karamah ini bukan karamah semua kemuliaan hidup, karena manusia ini Adam, anak Adam, walaqad karramna bani Adam, udah diberi judul kehidupan manusia. Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Apa maksudnya kita kepada perintah Allah itu, pemberitahuan Allah bahwa Allah ciptakan anak cucu Adam ini karamna bani Adam. Nah, kalau kita tidak mau ya itulah. Bagaimana untuk memecahkan persoalan ini ya baca, termasuk pintu masuk seluruh perjalanan ini
dari la ilaha illallah dengan faham yang betul-betul memenuhi persyaratan, ucapannya, pemahamannya, iktikadnya yang sahih. Tadi saya katakan nabi itu menafikan seluruhnya kehidupan yang nyata ini. Makanya kalau orang mulai la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, tiga kesimpulan. Kadang-kadang orang mulai la mawjuda illallah, tidak ada wujud sesuatu apapun yang ada ini kecuali Allah. Disimpulkan lagi la maksud, tidak ada tujuan, maksud, kemauan semuanya kecuali kepada Allah. La ma'budu illallah, semua pengabdian kita, ibadah kita, ibadah mahdiyah maupun ghairu mahdiyah, abadi mahdiyah murni, salat, puasa, haji yang ada dalam rukun Islam itu mahdiyah. Ada amaliyah ghairu mahdiyah, kita sedekah, kita kerja, pergi bismillahirrahmanirrahim, ke kantor bismillahirrahmanirrahim, saya kerja karena Allah Ta'ala, ibadah. Pergi ke sawah bismillahirrahmanirrahim, macul di sawah bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Lah ini yang dibentuk. Kenapa harus dibentuk dulu? Dari kalimat tadi itu akan tumbuh keyakinan itu dari seluruh aspek kehidupannya berbentuk ibadah. Jadi kita pahami, sering saya ulang-ulang, fi sholatihim daimun, siapa yang tidak pernah berhenti sholat itu sempurna sholatnya, tamat, bukan tamat berhenti sholat itu. Ada orang yang fahamnya sesat, akhirnya sholatnya berhenti. Kebalik, sempurna semua gerak geriknya, hukumnya sholat. Ya kalau hukumnya sholat, tapi sholat itu pendekatan yang tidak ada batasnya dari seseorang khalik, makhluk kepada khaliknya, seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh gerak-gerik, melihat, mendengar, berbicara, bergerak, semuanya. Lah, kalau sudah dengan zikir ingat kepada Allah, ya udah ibadah semuanya. Kita jahit di rumah, saya juga dulu jahit itu, kita ingat dia, itu ibadah. Jangan bilang orang jahit bukan jahit itu ibadah, ibadah bismillahirrahmanirrahim. Iya. Di kantor bismillahirrahmanirrahim, tidak bakal. Kalau sudah begitu tidak mungkin orang KKN, tidak mungkin orang berbagai macam pelanggaran kecil maupun besar, karena semua diantar dengan ibadah. Ya, alladzina hum fi salatihim daimun, salatnya tidak pernah berhenti. Nah itulah orang, bukan tamat salatnya, ya itu salah paham orang marifat salah memahami. Tamat seluruh bentuk hidupnya, hukumnya sholat. Siapa orang yang adzakiruna Allah katsiran, orang yang zikirnya banyak tidak berhenti, itu orang ibadah terus tidak berhenti sholat.